ambisi dan luka, tak jarang hati kita tersesat dalam gelap yang kita cipta sendiri. Ada hari-hari ketika dada begitu sesak, seolah langit runtuh menimpa kepala, rencana berantakan, harapan kandas. Doa terasa menggantung di langit tanpa jawaban. Pernahkah engkau menangis dalam diam, menunduk dalam gelap malam lalu bertanya lirih, "Ya Allah, masihkah kau mendengar?" Dunia ini memang tak selalu ramah. Kadang ia menghempas tanpa aba-aba, menyisakan luka di hati yang tak seorang pun mengerti. Sahabat menjauh, keluarga tak paham, bahkan cermin pun tak lagi menyapa dengan ramah. Semua terasa asing. Namun di tengah badai yang mengguncang, ada satu kalimat yang mampu mengembalikan napas. Tenang, ada Allah. Kalimat sederhana namun mengandung samudra makna. Ia adalah bisikan lembut dari langit kepada jiwa yang nyaris patah. Ia bukan sekadar penghiburan, ia adalah kebenaran yang abadi. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tak pernah lalai menjaga hamba-Nya. Ia Maha melihat tetes air mata yang jatuh dalam sunyi. Ia Maha mengetahui kegundahan yang tak mampu diterjemahkan oleh kata. Maka wahai jiwa yang gelisah, berhentilah sejenak, hentikan langkahmu yang panik. Dengarkan hatimu yang paling dalam. Di sana, akan kau temukan suara yang tak pernah padam. Suara iman yang berbisik lembut, tenanglah, ada Allah. Kalau dunia ini terasa terlalu berat, ingatlah bahwa langit pun tunduk pada perintahnya. Kalau orang-orang tak memahami isi hatimu, cukuplah Allah sebagai tempat mengadu. Kalau jalan di depan terasa buntu, yakinlah bahwa Allah mampu membuka jalan dari arah yang tak disangka-sangka. Tenang, bukan karena masalahmu kecil, tapi karena Tuhanmu Maha Besar. Tenang, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu bersandar pada Zat yang Maha Kuat. Ini bukan kisah tentang manusia yang tak pernah terluka, tapi tentang manusia yang tahu kemana harus pulang saat luka itu datang. Tenang, ada Allah, dan itu lebih dari cukup. Allah tidak pernah jauh. Seringkali kita merasa sendiri di tengah keramaian, dikelilingi oleh banyak orang tapi hati terasa kosong. Seolah ada ruang di dalam jiwa yang tak bisa diisi oleh siapapun. Dan dalam kesepian itu kita mulai bertanya-tanya, di mana Allah saat aku terpuruk seperti ini? Mengapa doa-doaku belum juga dikabulkan? Tapi pertanyaan itu justru harus dibalik. Benarkah Allah yang jauh atau akulah yang tak pernah benar-benar mendekat? Sebab Allah tak pernah meninggalkan hamba-Nya. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Ayat ini bukan hanya indah secara bahasa, tapi juga menenangkan secara makna. Bayangkan Allah lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Urat yang terus mengalirkan darah. Urat yang menyatu dalam setiap denyut hidupmu. Seberapa dekat lagi yang kau butuhkan? Maka jangan tertipu oleh perasaan. Perasaan bisa menipu, tapi firman Allah selalu benar. Meski kau merasa jauh, sesungguhnya Allah selalu hadir. Ia mendengar, Ia melihat, Ia tahu. Bahkan sebelum kau mengadu, Allah telah lebih dulu tahu isi dadamu. Lalu apa yang membuat kita merasa Allah menjauh? Mungkin karena kita yang jarang menyebut namanya. Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga tak sempat menyapa Tuhan yang memberi kita dunia. Kita hanya mencarinya saat terdesak, padahal Dia tak pernah berhenti memberi tanpa diminta. Renungkanlah doa Nabi Yunus saat terpenjara dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa itu lahir dari pengakuan yang jujur, bahwa yang salah bukan takdir tapi diri. Dan ketika Nabi Yunus merendahkan diri di hadapan Tuhannya, Allah pun menyelamatkannya. Karena yang Allah tunggu bukanlah kekuatan kita, tapi kerendahan hati kita. Dalam hidup ini kita bukan dituntut untuk selalu kuat. Kita hanya perlu sadar bahwa kita punya tempat terbaik untuk berlindung. Dan tempat itu bernama Allah. Jika manusia menjauh, Allah tetap dekat. Jika dunia menolakmu, Allah selalu menerima. Kalau hatimu hancur dan tak seorang pun tahu, ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui isi hatimu. Bahkan sebelum kau tahu cara mengungkapkannya, maka jangan tunggu hidup tenang untuk mendekat. Dekatlah dulu kepada Allah, maka ketenangan itu akan datang. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena hatimu telah mengenal siapa tempat bersandar. Salatlah dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Baca Al-Quran meski satu ayat, bukan karena kewajiban, tapi karena rindu.
Bisikkan doa-doamu meski dengan suara tercekat, karena Allah tak butuh kata yang sempurna. Dia hanya butuh hati yang tulus. Tenang, Allah tidak pernah jauh. Dia lebih dekat dari segala yang kau pikir bisa membuatmu tenang. Allah mengetahui segalanya. Kadang kita ingin dimengerti. Kita berharap ada satu orang saja yang benar-benar memahami isi hati, tanpa harus banyak bicara, tanpa harus menjelaskan. Tapi kenyataannya, tak semua orang bisa memahami luka yang kita sembunyikan di balik senyuman. Maka datanglah kekecewaan. Hati mulai bertanya, mengapa mereka tak peka? Mengapa aku harus menanggung ini sendirian? Namun apakah kita lupa? Ada satu zat yang selalu tahu, bukan hanya apa yang kita katakan, tapi juga yang tak mampu kita ungkapkan. Allah, Tuhan semesta alam, tahu isi hati bahkan sebelum ia terbentuk sebagai rasa. Dan tidaklah engkau, Muhammad, berada dalam suatu urusan, dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan tidak pula kamu mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Quran Surat Yunus ayat 61. Ayat ini adalah pelukan lembut dari langit. Allah menyaksikan segala urusan kita. Ia tahu setiap detik perjuangan yang mungkin tak dilihat siapapun. Bahkan detik-detik saat kita menahan tangis di balik pintu kamar. Allah ada dan melihatnya. Bahkan ketika lidah keluh untuk menjelaskan luka, Allah telah lebih dulu memahami. Ia tahu kelelahanmu yang tak terucap. Ia tahu kekecewaanmu yang dalam. Ia tahu harapanmu yang kau pendam rapat-rapat karena takut kembali terluka. Dan sungguh mengetahui bahwa Allah tahu adalah ketenangan itu sendiri. Kita tak harus menjelaskan segalanya kepada manusia, karena manusia menilai dari tampilan luar, sedang Allah melihat isi hati. Kita tak harus selalu kuat di depan dunia, karena Allah tak mencintai kepura-puraan tapi kejujuran dan keikhlasan. Saat engkau merasa terasing, ditolak, disalahpahami, cukup katakan dalam doamu, "Ya Allah, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku tak ingin menyakiti siapapun. Engkau tahu aku sedang berjuang, maka cukupkan aku dengan pengetahuanmu." Ingat kisah Maryam yang difitnah tanpa alasan. Saat hamil tanpa sentuhan laki-laki, Maryam dipandang hina oleh kaumnya. Tapi ia diam. Ia hanya berpegang pada janji Allah, karena ia tahu Allah lebih tahu kebenaran yang ia perjuangkan. Begitu juga Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara karena ketampanannya. Namun Allah tahu kebenaran di balik tirai fitnah, dan pada waktunya, Yusuf dibebaskan dan diangkat derajatnya. Maka tak perlu gelisah jika manusia tak mengerti. Yang penting Allah tahu. Dan pengetahuan Allah jauh lebih berarti daripada pengakuan manusia. Jika kamu merasa hatimu tak tenang karena tak dimengerti, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lupa bahwa ketenangan datang bukan dari pemahaman orang lain, melainkan dari keyakinan bahwa Allah mengetahui segalanya. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan juga orang yang mempunyai ilmu tentang Alkitab. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 43. Tenangkan hatimu. Apapun yang kamu alami hari ini, baik luka atau bahagia, semua itu tak akan luput dari pengetahuan Allah. Dan Allah yang Maha Mengetahui tidak akan membiarkan kebenaran tenggelam. Tidak selamanya kamu harus berteriak untuk didengar. Kadang cukup diam dalam doa. Biar Allah yang membela, tenang, Allah tahu segalanya. Bahkan saat kamu merasa tak ada satupun yang mengerti. Dan itu sudah lebih dari cukup. Allah sebaik-baik penolong. Ada kalanya hidup menempatkan kita di sudut tergelap yang tak kita duga. Semua pintu seolah tertutup. Semua harapan seakan lenyap. Kita berdiri sendiri menggigil di tengah malam kehidupan yang dingin dan sepi. Dan saat tangan kita terulur tak ada yang menggenggam. Ketika kita bersuara dunia seperti tuli, tapi justru di saat seperti itu, ada satu kekuatan yang tak pernah ingkar, satu penolong yang tak pernah lambat, Allah. Bukankah Allah cukup untuk hambanya? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Ayat ini seharusnya cukup menjadi tameng bagi hati yang goyah. Allah cukup, tak kurang, tak perlu tambahan. Jika semua manusia pergi dan hanya Allah yang tersisa bersamamu, maka sebenarnya kau memiliki segalanya. Allah tak seperti manusia yang menolong karena kasihan, pamrih atau karena ingin dipuji. Allah menolong karena cinta, bahkan ketika kau tak menyadarinya. Bahkan saat kau merasa sedang sendirian, Allah sedang bekerja dalam senyap, mengatur jalan keluar yang terbaik. Ingat kisah Musa yang dikejar Firaun hingga ke tepi laut. Di depannya laut,
Di belakangnya pasukan. Di tengah ketakutan yang melumpuhkan, Bani Israel mulai putus asa. Tapi apa jawaban Musa? Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dan benar, Allah belah laut untuk Musa. Sebuah jalan yang tak pernah terlintas di akal manusia. Datang dari tangan Sang Penolong yang maha sempurna. Kita mungkin tidak sedang berdiri di tepi laut seperti Musa, tapi mungkin kita sedang berada di ujung masalah yang menyesakkan. Di situasi di mana logika berkata, sudah buntu. Tapi iman berkata, tunggu, Allah belum berkata apa-apa. Bisa jadi saat semua orang menjauh, Allah sedang mendekatkan dirinya. Saat semua pintu tertutup, Allah sedang menyiapkan jalan keluar yang tak terlihat. Sebab Dia bukan hanya maha mengetahui, tapi juga maha menolong. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3, kita hanya perlu satu langkah. Percaya. Percaya bahwa Allah melihat, mendengar, dan akan bertindak pada waktu yang paling tepat. Kita tidak harus kuat sepanjang waktu. Terkadang kita hanya perlu rebah dalam sujud dan berkata, Ya Allah, aku sudah mencoba segalanya. Kini aku serahkan segalanya kepadamu. Tak ada doa yang sia-sia. Tak ada jerit yang tak terdengar. Jika kamu belum melihat pertolongan itu datang, mungkin karena Allah ingin kamu belajar bahwa ketenangan bukan datang setelah pertolongan, tapi datang saat kamu yakin bahwa pertolongannya pasti datang. Dan sungguh Allah akan menolongmu. Bukan hanya sekadar menyelesaikan masalahmu, tapi juga menyembuhkan hatimu. Bukan hanya menghapus air matamu, tapi juga menggantinya dengan senyum yang lebih dalam dan tulus. Maka teruslah melangkah. Jangan berhenti di tengah luka. Jangan berhenti berharap hanya karena belum terlihat keajaiban. Bukankah malam yang paling gelap hanya terjadi sebelum fajar menyingsing? Tenang, Allah sebaik-baik penolong. Dia tak pernah ingkar janji, dan pertolongannya selalu datang tepat waktu. Allah tidak akan membebani melebihi kemampuan. Ada beban yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa sangat berat di dada. Ada luka yang tak berdarah, tapi menguras air mata setiap malam. Mungkin kau pernah merasa ini terlalu berat, aku tak sanggup lagi. Namun dalam getir dan gemetar itu, datanglah ayat yang menenangkan seperti embun bagi jiwa yang kering. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini bukan sekadar janji. Ini adalah jaminan dari Sang Pencipta. Tuhan yang menciptakanmu tahu persis batasmu. Dia tahu seberapa kuat jiwamu. Dia tahu kapan kamu hampir jatuh. Dan Dia tak akan pernah memberi lebih dari apa yang bisa kamu tanggung. Masalahmu mungkin terlihat berat di mata orang lain, tapi Allah tahu bahwa kamu bisa melewatinya. Bahkan ketika kamu sendiri ragu akan kekuatanmu, Allah percaya bahwa kamu mampu. Karena itu Dia mengizinkan ujian itu datang. Ujian dalam hidup bukan tanda Allah membenci. Justru kadang itu adalah bukti cinta. Seperti guru yang memberi soal kepada murid yang diyakini bisa menjawab, seperti petani yang menggoyang pohon agar buahnya jatuh dalam waktu terbaik, seperti tukang besi yang membakar logam, bukan untuk menghancurkan tapi untuk memurnikan. Kadang kamu tak mengerti, kenapa harus aku, kenapa bukan orang lain? Tapi jika kamu renungkan, bisa jadi karena Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang belum kamu sadari. Kekuatan, bahkan nabi-nabi pun diuji. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara. Nabi Muhammad diuji dengan cacian, kehilangan orang-orang tercinta dan perang yang tak berhenti. Namun mereka semua tetap tegar. Bukan karena tak punya rasa sakit, tapi karena mereka percaya Allah bersama mereka. Dan kamu pun bisa seperti itu. Kamu kuat bukan karena kamu tak menangis, tapi karena setelah menangis kamu tetap melangkah. Kamu tangguh bukan karena kamu tak goyah, tapi karena kamu tetap bertahan di tengah badai. Lelahmu, letihmu, air matamu, semua itu tidak sia-sia di sisi Allah. Bahkan keluhanmu yang lirih pun tercatat sebagai doa. Allah tahu betapa kamu berusaha. Allah tahu kamu menahan marah, menahan kecewa, menahan ingin menyerah. Maka ketika beban terasa berat, ingat ini. Kalau Allah mengizinkan itu terjadi, berarti kamu mampu menghadapinya. Jangan bandingkan ujianmu dengan milik orang lain. Setiap orang punya takaran masing-masing. Allah adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dia tak akan menimpakan sesuatu yang melampaui batasmu. Bersandarlah, tenangkan dirimu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau sudah cukup kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari yang kau kira. Dan kalau kau merasa tak kuat, itu bukan tanda kelemahan.
Itu pertanda bahwa saatnya kau berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sabar dan salat, itulah senjata terbaik. Di dalamnya ada kekuatan yang tak tampak tapi nyata. Di dalamnya ada bantuan dari langit yang datang saat semua pintu dunia tertutup. Tenang, Allah tidak akan membebani kamu melebihi kemampuanmu. Jika hari ini berat, itu karena kamu sedang ditempa menjadi lebih kuat, dan saat kamu lulus, kamu akan bersyukur pernah melewati semuanya. Berserah tapi tetap bergerak. Dalam perjalanan hidup yang tak selalu mudah, banyak orang memilih menyerah. Sudah takdir, katanya. Mungkin memang bukan jalanku, ujarnya pasrah. Tapi benarkah pasrah seperti itu yang diajarkan oleh Allah? Benarkah berserah berarti berhenti berjuang? Tidak. Dalam Islam, tawakal bukan berarti duduk diam menunggu keajaiban. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah berikhtiar sepenuh hati. Berserah itu bukan melepas kendali, tapi mempercayakan hasil kepada Zat yang Maha mengatur segalanya. Tawakal adalah langkah orang yang telah berjuang, bukan alasan orang yang putus asa. Dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan makna tawakal. Saat hijrah ke Madinah, beliau tidak sekadar duduk dan menunggu pertolongan Allah. Beliau menyusun strategi, memilih jalan yang tak biasa dilalui, menyuruh Sayyidina Ali tidur di ranjang beliau, bahkan menyewa seorang penunjuk jalan non-muslim untuk memandu perjalanan. Semua itu adalah ikhtiar, usaha yang maksimal, dan setelah semuanya dilakukan, barulah hati Rasulullah sepenuhnya bersandar kepada Allah. Inilah keseimbangan hidup yang diajarkan Islam. Bergerak dengan semangat, lalu berserah dengan tenang. Kita bukan hamba yang duduk menunggu mukjizat turun dari langit. Kita adalah hamba yang diperintahkan untuk bergerak, sembari yakin bahwa Allah yang akan menentukan hasilnya. Karena seringkali, bukan hasil yang membuat hati tenang, tapi keyakinan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, dan Allah yang akan menyempurnakan sisanya. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Tawakal sejati adalah ketika engkau tetap bekerja keras, meski hatimu tahu hasilnya di tangan Allah. Engkau tetap belajar meski belum tentu lulus. Engkau tetap berdoa meski belum tahu kapan dikabulkan. Engkau tetap tersenyum meski belum melihat jalan keluar. Karena hatimu yakin, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Maka jangan salah paham. Berserah bukan berarti lepas. Tawakal bukan berarti pasrah total tanpa usaha. Justru tawakal adalah puncak ketenangan. Ketika tangan bekerja tapi hati bergantung hanya kepada Allah. Seperti petani yang menanam benih dengan penuh harap, menyiram, merawat, tapi tetap sadar bahwa hujan, angin, dan tumbuhnya tanaman, semua itu adalah kuasa Allah. Begitu juga kita. Kita bisa berusaha tapi hasilnya tetap hak Allah. Dan di sanalah letak kebebasan sejati. Ketika kita tak lagi terikat oleh hasil, tapi hanya peduli pada ikhtiar dan ridha Allah. Jika hari ini kamu merasa lelah karena terus berusaha, ingatlah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usahamu. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah ayat 120. Tenanglah, takdir bukan musuhmu. Takdir adalah ketetapan yang berjalan bersamaan dengan usahamu. Dan ketika waktunya tiba, hasil yang Allah beri akan jauh lebih baik dari apa yang kau bayangkan. Karena Allah bukan hanya Maha Kuasa, tapi juga Maha Bijaksana, dan Dia tahu kapan waktu yang paling indah untuk mengabulkan harapanmu. Tenang. Berserahlah tapi jangan berhenti bergerak, karena Allah mencintai hamba yang berjalan dengan harapan dan bekerja dengan keyakinan. Dalam dekapannya, kita tenang. Hidup memang tak selalu ramah. Ia menghadirkan luka yang tak kita minta, menghadapkan kita pada pilihan yang membingungkan, dan kadang membawa kita ke jurang-jurang gelisah yang terasa begitu dalam. Tapi dalam semua putaran itu, dalam sedih, lelah, takut, dan kecewa, satu hal yang tak boleh kita lupakan, kita tidak sendiri. Ada Allah, selalu ada Allah, Zat yang Maha melihat setiap tetes air matamu, bahkan sebelum ia jatuh, yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan di balik senyum pura-pura, yang menyaksikan setiap langkah kecilmu menuju kebaikan,
Meski tak satu pun manusia melihatnya, Allah yang tak pernah tidur, tak pernah lalai, tak pernah absen barang sedetik pun dari hidupmu. Dialah tempat paling aman untuk menyandarkan hati, tempat paling teduh untuk pulang, dan tempat paling kuat untuk bertahan. Tenanglah, segala luka yang kau alami, tak ada yang sia-sia. Semua rasa sakit yang kau lalui sedang membentuk dirimu menjadi jiwa yang lebih tangguh. Allah tidak menciptakan air mata tanpa alasan. Setiap sedih yang kau alami, setiap doa yang kau bisikkan dalam sujud panjangmu, semuanya sedang naik ke langit, mengetuk pintu-pintu langit yang tak pernah tertutup untuk hamba-hambanya yang yakin. Jika saat ini kau sedang diuji, ketahuilah, itu bukan karena Allah menjauh. Justru bisa jadi, itu adalah panggilan lembut darinya agar kau lebih dekat, agar kau kembali bersimpuh, kembali bergantung, kembali percaya. Allah tahu hatimu rapuh, tapi Allah juga tahu kamu mampu. Dan jika kamu bersandar kepadanya, maka tak akan ada yang bisa merobohkanmu. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ini bukan sekadar nasihat. Ini ajakan untuk kembali tenang, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita tahu ada Allah. Dan selama ada Allah, maka tak ada alasan untuk putus asa. Hari ini mungkin masih berat, tapi esok bisa jadi lebih terang. Dan sampai hari itu tiba, tetaplah berjalan. Tetaplah berharap, tetaplah yakin. Karena tenang itu bukan saat masalah pergi. Tenang itu adalah ketika kita sadar ada Allah yang selalu menemani,